Dua perampok nasabah bank dilumpuhkan petugas Polres Ponorogo, Jawa Timur karena berusaha kabur. Sebelumnya kedua pelaku berhasil menggasak uang tunai 25 juta rupiah milik pasangan guru yang baru diambil dari sebuah bank. Wiwit Eko dan Uswatun, pasangan suami istri ini hanya bisa pasrah saat mengetahui uang tunai 25 juta rupiah yang diambilnya dari salah satu bank di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, raib. Uang yang diletakkan dalam mobilnya tersebut digasak dua pelaku saat kedua korban berbelanja di sebuah toko buku. Polisi yang menerima laporan menggelar olah tempat kejadian perkara guna mengidentifikasi pelaku. Berbekal hasil rekaman CCTV, petugas menangkap pelaku Agus dan Hasan di tempat persembunyiannya di Yogyakarta. Karena berusaha kabur, polisi terpaksa melumpuhkan keduanya dengan timah panas. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah beraksi di dua wilayah, yaitu Ponorogo dan Wonogiri. Pelaku hanya butuh waktu 30 detik untuk mencongkel pintu dan mengambil uang korbannya. Sudah mahir segalanya, rekan-rekan ya. Kalau di sini dia mencongkel, mungkin di tempat lain menggunakan cara lain. Yang pasti dia sudah lihat, sudah memang pemain semuanya. Polisi masih mendalami kasus dan memburu jaringan lainnya. Selanjutnya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan kurungan 7 tahun penjara. Polisi menangkap pemalak sopir truk di Palembang, Sumatera Selatan yang viral di media sosial. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembak pelaku karena berusaha melarikan diri. Ibu, ya, tolonglah, tolong. Ya. Kau samui dengan motor apa 2.000? Tidak, ini 4.000. Aksi pemalakan terhadap sopir truk di Jalan Pangeran Sidoing, Lautan, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Dalam aksinya pelaku meminta uang sebesar Rp10.000, namun sopir truk hanya memberikan uang Rp4.000. Pelaku pun mengancam sopir karena tidak diberikan uang yang diinginkan. Usai mendapat laporan, polisi bergerak cepat mencari pelaku dan terpaksa menembaknya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Pelaku Nopriandi merupakan warga Lorong Kedukan 1, Kecamatan Gandus, Palembang. Pria berusia 35 tahun ini menyebut uang hasil memalak digunakan untuk membeli minuman keras. Polisi pun menjelaskan tersangka merupakan DPO karena pernah dilaporkan dalam kasus yang sama. Nah, dan satu orang ini memang dia juga terlibat, ada laporan polisinya di kami kasus 365. Lalu di TKP juga tahu itu sempat viral juga. Alhamdulillah yang 3 orang kawannya sudah terlebih dahulu kita tangkap, dan dia alhamdulillah berhasil kita tangkap pada saat dia juga mau malak di supir-supir yang di Rangabuntung. Akibat perbuatannya pelaku terancam pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Pelaku diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Preman tukang palak sopir truk di Padang, Sumatera Barat ditangkap setelah sempat kabur ke tanah datar. Aksi pelaku yang mengancam dan menganiaya sopir truk sempat direkam dan viral di media sosial. Inilah video pemalakan supir truk di kawasan PT Semen Padang Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat yang menjadi viral di media sosial. Pelaku dengan kasar memaksa hingga sempat memukul supir truk agar memberikan uang agar bisa melintas. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian menindaklanjuti dan menangkap pelaku bernama IZ. Preman 42 tahun ini ditangkap aparat Ditreskrimum Polda Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar. Pelaku ditangkap setelah dikejar dan berusaha kabur dengan melintasi sungai. Dari hasil pemeriksaan, pelaku terbukti telah melakukan pungutan liar kepada sejumlah supir truk yang hendak membawa muatan semen di kawasan PT Semen Padang. Dilakukan oleh yang bersangkutan dengan cara memaksa pada supir-supir yang akan mengambil PO. PO kaitannya dengan barang-barang produksi di PT Semen Padang. Kemudian karena pelapor ini kurang berkenan,
berkaitan dengan perilaku dari si tersangka ini, sehingga dia membuat laporan polisi ke kepolisian daerah Sumatera Barat. Dan maaf kepada supir yang saya balak, saya menyesal dan takkan pernah mengulangi lagi. Meski menyesali perbuatannya, pelaku tetap akan diproses hukum dan mendekam di sel tahanan. Dirinya terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ingin kaya secara instan, seorang pria di Blitar, Jawa Timur menjadi korban tipu-tipu dukun palsu. Pelaku menjanjikan berikan berlian kepada korban dengan memintanya untuk melakukan ritual mencari kekayaan. Robi Christian, 49 tahun, warga Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, terpaksa harus berurusan dengan aparat Satreskrim Polres Blitar Kota. Ia merupakan pelaku penipuan berkedok dukun palsu yang bisa memberikan kekayaan terhadap korban warga Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Modus yang dilakukan pelaku adalah meminta sejumlah uang kepada korbannya untuk digunakan sebagai biaya ritual mencari kekayaan. Selain itu, agar tujuan mencari kekayaannya terkabul, korban juga diminta untuk melakukan ritual mandi malam di lokasi Grojogan Sewu di kawasan Pujon, Kabupaten Malang. Bukan intan berlian yang didapat, namun pelaku justru memberikan batu kali pada korban yang dimasukkan dalam kotak. Ini memberikan keyakinan kepada korban untuk dapat memberikan bantuan. Ya, jadi disampaikan kepada si tersangka bahwa si tersangka ini terkena gangguan guna-guna. Kemudian karena si korban ini percaya, kemudian mulailah dilakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh si tersangka ini. Minta tolong masalah keluarganya yang dari 2014 itu mengalami masalah yang menurut cerita keluarganya itu katanya masalah warisan yang berujung kepada ilmu hitam, ilmu santet. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Seorang kakek di Kabupaten Konawe, Selatan, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena menipu belasan warga. Pelaku mengaku mampu menggandakan uang. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya, Loviana Dian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Iya. Apa itu, rumput itu? Iya, Pak. Ini kalau ada uangnya nanti, bagaimana? Ini? Nggak ada. Yang sudah dibuka ini? Nggak ada. Ya, Pak. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara menemukan sejumlah uang saat menggerebek rumah seorang kakek di Desa Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saya tidak tahu. Dari mana ini, siapa yang bikin ini uang begini? Saya tidak tahu ini, Pak. Saya tidak tahu. Penggerebekan rumah kakek lantaran diduga adanya penipuan dengan modus menggandakan uang. Para korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Inilah kakek usia 50 tahun yang diduga telah menipu 14 orang dengan modus mampu menggandakan uang. Pelaku merupakan petani yang diketahui warga sekitar sebagai dukun. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 2.002 lembar, mesin printer, dan sejumlah barang yang digunakan untuk ritual. Sang dukun mengaku terinspirasi aksi Kanjeng Dimas yang sempat viral karena menggandakan uang. Dalam aksinya, pelaku mengajak korbannya menjalani ritual di sebuah gubuk di tengah sawah. Korban harus membawa sejumlah uang sebagai syarat. Usai ritual, pelaku memberikan sebuah kardus kepada korbannya untuk dikubur di rumah. Sang dukun menyatakan isi kardus akan berubah menjadi sejumlah uang. Namun setelah 6 bulan dikubur, korban mendapati isi kardus hanya berisi minuman kemasan, kain, serta rumput kering. Merasa ditipu, korban melapor ke polisi. Telah terjadi tindak pidana penipuan dengan
modus praktek penarikan uang gaib. Kasusnya Dimas Kanjeng. Kemudian melihat pemberitaan-pemberitaan itu terinspirasi kemudian melakukan hal yang sama. Saat ini yang baru terdata pada kami ada 14 korban, namun dari 14 korban ini baru dilaksanakan pemeriksaan terhadap 8 korban. Aksi kejahatan pelaku karena desakan ekonomi untuk membiayai 4 orang istri dan keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku akan menjalani kehidupan di balik jeruji.